Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hormat saya kepada Miss Putri Syifa Amalia selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Data Analytics yang memberikan saya kesempatan hari ini untuk memaparkan hasil final project saya mengenai health insurance. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Salsabila Amalina dengan NIM 22101102021 yang akan membawakan judul prediksi biaya asuransi berdasarkan karakteristik pelanggan. Pertama-tama untuk saya jelaskan tentang data yang saya ambil. Nah, data saya ambil ini berkaitan dengan health insurance yang saya ambil dari Medical Cost Personal Dataset dari Kaggle yang mencakup informasi pelanggan asuransi di Amerika Serikat tentang BMI, yang berisi BMI, usia, kebiasaan merokok, regional masyarakat yang mengambil asuransi, dan jumlah anak tanggungan, dan lain-lain sebagainya. Data ini cukup menarik karena yang pertama cukup aplikatif untuk menghitung biaya besaran charge asuransi yang harus dikenakan kepada setiap pelanggan. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling signifikan terhadap biaya asuransi dan juga menghitung besaran charge-nya. Yang kedua, membangun model prediksi yang dapat mengestimasi biaya berdasarkan data pelanggan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi data yang mudah dipahami. Baik, langsung ke proses yang pertama, yaitu pembersihan dan pemrosesan data. Dalam step kali ini saya menggunakan operator read CSV yang berfungsi untuk membaca data yang kita impor. Lalu dari sini data itu masih berbentuk kata-kata atau teks. Jadi saya menggunakan operator nominal to numerical untuk mengubah semua data teks tadi menjadi data angka. Dan yang terakhir saya menggunakan operator setroll untuk mengubah role-nya salah satu kategori yaitu charge menjadi label agar kita bisa menggunakan linear regression setelahnya. Nah, hasilnya data-data ini berubah menjadi data angka dan data charge itu sudah berubah menjadi label. Nah, terus step yang kedua adalah proses analisis data menggunakan regresi linear. Nah, dari proses tadi setelah pemrosesan data, saya langsung sambungkan dengan operator linear regression yang hasilnya adalah berbentuk koefisien-koefisien seperti ini. Nah, lalu juga dari linear regression ini saya menemukan ada potential bias karena karena kata-kata yang disebutkan seperti sex dan age ini mungkin tidak berpengaruh pada hasilnya nanti. Namun nanti bisa kita lihat lagi akurasinya menggunakan performance clarification. Nah, hasil yang ditunjukkan adalah atribut smoker, age, BMI, children itu semuanya berpengaruh secara signifikan. Di sini saya menggunakan p-value-nya sebesar 0,05 di mana setiap hasil yang menunjukkan di atas 0,05 itu berarti tidak berpengaruh secara signifikan. Maka ditunjukkan dengan faktor yang paling bisa menaikkan biaya asuransi, yaitu pertama adalah status merokok, yang kedua usia, dan yang ketiga adalah BMI. Nah, dari sini juga kita bisa dapat linear regression-nya untuk menghitung charge dari setiap besaran charge yang dikenakan kepada para pelanggan. Misalkan dengan data jenis kelamin perempuan merupakan seorang perokok dari Southeast Amerika, terus umurnya 35 tahun dengan BMI-nya 28 dan tanggungan anaknya 2. Maka cara menghitungnya nilai-nilai tadi
itu bisa dimasukkan ke dalam variabel X-nya, lalu dikalikan dengan koefisien. Maka total dari semuanya itu adalah besaran charge-nya. Dari sini pelanggan tadi dikenakan charge asuransi sebesar $19.886.339. Nah, lalu kita bisa hitung cek akurasi menggunakan operator apply model dan performance. Nah, dari sini saya menggunakan operator split data. Operator split data untuk karena kan dari data yang disediakan dari Kaggle itu tidak ada test setnya. Sedangkan untuk menggunakan apply model dan performance kita membutuhkan pembanding. Maka saya menggunakan operator split data untuk membagi dua data tadi. Jadi data tadi terdiri dari training set dan juga data set. Terus untuk yang split data yang pertama itu disambungkan ke linear regression. Split yang kedua itu disambungkan dengan apply model dan juga performance. Maka ditemukan hasilnya adalah root mean squared error. Nah, RMSE ini menunjukkan model prediksi dapat bekerja dengan baik karena berdasarkan evaluasi menggunakan RMSE ini diperoleh nilai sebesar $5.987 yang menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat kesalahan prediksi rata-rata dengan angka tersebut yang dapat dianggap wajar mengingat variasi biaya asuransi yang cukup tinggi dalam datasetnya. Nah, jadi model yang dibangun ini mampu memberikan prediksi dengan root mean squared error-nya sebesar 5.000 dengan atribut-atribut tadi yang berlaku secara signifikan terhadap datanya. Lalu visualisasi data dan interpretasi yang terakhir, gambar ini yang pertama itu menunjukkan besaran charge berdasarkan usia. Nah, insight yang diperoleh adalah terlihat polanya semakin tua usia semakin tinggi biaya asuransinya. Dengan bisa dilihat ini dari angka 20 sampai 60 itu semakin tinggi nilai asuransinya. Terus juga mendukung hasil regresi. Yang pertama kan tadi bahwa umur itu berpengaruh signifikan terhadap besaran charge-nya. Terus ada perbedaan antara jenis kelamin yang tidak signifikan. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak signifikan karena dilihat dari gambar ini titik biru dan titik merah itu tersebar secara merata. Lalu gambar yang kedua adalah besaran charge berdasarkan status merokok atau tidak. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa perokok memiliki biaya asuransi yang jauh lebih tinggi, ditunjukkan dengan batang warna hijau untuk merokok dan biru untuk tidak merokok. Jadi rata-rata charge untuk perokok mendekati 60.000, sedangkan non perokok hanya sekitar 10-15.000. Nah, visual ini sangat mendukung hasil regresi karena yang pertama variabel smoker memiliki pengaruh paling signifikan tadi dan koefisien regresi negatif besar untuk smoker, berarti tidak merokok sama dengan biaya lebih murah. Dan gambar yang terakhir bisa disimpulkan bahwa pelanggan perokok yang berwarna hijau itu biaya asuransinya jauh lebih tinggi dari hampir semua level BMI. Terus dari sini juga bisa dilihat kalau misalkan BMI-nya semakin tua itu semakin turun, semakin besar nilai BMI-nya semakin besar pula biaya charge-nya. Efek BMI terhadap biaya asuransi lebih besar jika pelanggan adalah perokok terutama. Jadi perokok ini memang cukup signifikan terhadap data ini tadi. Mungkin sampai sini pembahasannya. Mungkin banyak kekurangan dalam pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.